Hai Sobat Hijau, kembali lagi bersama saya Putu Ayu Saraswati dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi antara Sobat Hijau untuk mengikuti perbincangan bersama para CEO perusahaan dalam CEO Forum Green Leadership, penilaian kandidat Proper Emas tahun 2023 Extraordinary Turnarounds. Saat ini saya sudah bersama salah satu CEO di sebelah saya yang perusahaannya masuk ke dalam penilaian kandidat Proper Emas 2023. Izin saya memperkenalkan Bapak Edi Sarwono, Direktur Utama PT United Tractors. Selamat datang Pak Edi. Terima kasih Mbak, selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana Pak tadi ngobrol-ngobrol dan penilaian di dalam ruangannya Pak? Wah, menegangkan seperti ujian. Tetapi apa yang didialogkan itu sangat konstruktif dan rasanya juga menantang kami dari private sector untuk mencari kembali jati diri bagaimana melakukan operasional dan investasi di Indonesia. Karena beberapa pertanyaan kalau dilanjutkan itu mengarah kepada bagaimana kebijakan kami berinvestasi, mengarah kemana, dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah dampak, outcome dan impact yang dihasilkan operasional kami kepada stakeholder. Dan khususnya bagaimana kaum wanita, ibu-ibu, rumah tangga, dan masyarakat umumnya. Itu yang tadi banyak didiskusikan. Dan sangat inspiratif. Iya, luar biasa Pak. Jadi diingatkan lagi kadang-kadang kita saat melakukan berbisnis, kita lupa ada banyak stakeholders di luar sana yang kadang mungkin belum kepikiran kalau nggak ada kegiatan seperti Proper ini ya Pak ya. Kurang lebih begitu. Siap, luar biasa Pak Edi. Jadi untuk agar para Sobat Hijau bisa mengenal lebih dalam lagi United Tractors, mungkin kita ada beberapa pertanyaan untuk Pak Edi ya Pak ya. Silakan Mbak Ayu. Oke, pertanyaan pertama nih Sobat Hijau. Apa sih kebijakan Pak Edi sebagai pimpinan perusahaan yang dapat menyelesaikan masalah ketimpangan, aksesibilitas, dan juga bagaimana cara mengembangkan peran perempuan, Pak? Oke, yang pertama kita harus mengingat pada filosofi bahwa kami itu perusahaan Indonesia, didirikan di Indonesia dengan tujuan untuk membangun negeri. Itu adalah filosofi dasar yang kami gunakan mulai dari dulu sampai dengan sekarang, sehingga anak-anak baru yang masuk pun, generasi baru, milenial, itu harus mengadopsi konsep pemikiran tadi. Karena kalau tidak demikian, maka akar dari adanya kami itu tidak ada artinya. Malah nanti akan berpikir yang lain-lain. Nah, kalau sudah tahu filosofi membangun negeri, maka seluruh gerakan kami, mulai dari investasi, mulai dari pengelolaan manusia, sampai dengan bagaimana kita berinteraksi dengan sosial, itu harus mengakar kepada prinsip-prinsip ini. Nah, itu sebab pada waktu kita portofolio dalam bidang bisnis, pengembangan kami satu berbasis kompetensi pasti, core kompetensi perusahaan. Nomor dua, harus create employment. Teknologi penting, tetapi employment itu tidak kalah pentingnya untuk bisa dinikmati dan juga digunakan. Yang ketiga adalah keikutsertaan. Di dalam employment itu ada keikutsertaan stakeholder. Nah, di dalam tidak hanya sekedar masyarakat setempat, tetapi bagaimana peran dari wanita itu juga berkontribusi. Nah, memang kalau dilihat beauty itu contohnya ya, pemikiran beauty itu alat berat dan tambang. Wah, wanita sedikit sekali. Ya. Tahun awal-awal kami masuk melakukan transformasi itu mungkin jumlah wanita sekitar 2,5%. 2,5%. Awal-awal tahun berapa tuh Pak? Sekitar 2007 kurang lebih. Itu transformasi bisnis yang kami lakukan ya. Karena sebelum itu kan kita baru debt restructuring dari hasil kita ada krisis ekonomi tahun 99 yang lalu. Sehingga kami melakukan transformasi 2,5%. Dan sekarang itu sekitar 6%. Mungkin kok sedikit? Ya, karena sekarang kita tuh tidak pernah membatasi orang itu bekerja di itu harus wanita apa enggak. Cuman orang wanita tuh pemikiran ini dunianya laki-laki banget, tambahnya ntar deh saya. Nah, itu masih besar. Nah, saya lihat zilenial sekarang itu dengan aneka jurusan itu mereka lebih terbuka terhadap option. Itu makanya 1-2 tahun ini sangat banyak sekali pelamar-pelamar yang cocok fit dengan operasional kami itu untuk bekerja di sini. Nah, ada lagi tantangan. Wanita tidak kita batasi, tapi begitu masuk, maaf ini secara statistik mungkin antara 3-4 tahun itu terus mereka harus resign. Karena apa? Dinikahin sama karyawan. Nah, ini ya masalah juga. Contohnya kami buat program mekanik, itu ada 10 orang. Gitu.
itu umurnya paling 2 tahun. Habis itu ketemu jodohnya. Setelah ketemu jodoh, udah kamu nggak usah kerja lagi. Padahal kita nggak pernah melarang. Dan tidak ada aturan di dalam perusahaan suami istri nggak boleh bekerja satu bulan, nggak ada. Itu kan hak asasi. Betul. Nah itu contoh gitu. Jadi masih ada stereotip di masyarakat yang melihat dunia kami itu dunia keras, laki-laki yang tidak akrab, maskulin. Tapi kami sama sekali mencanangkan untuk tidak membatasi. Dan sebagai contoh, salah satu pejabat kami, saya jadi Ibu Sarah, itu one below director position, itu adalah wanita. Dan beliau berkarya dari UT itu sudah sejak lama dan mampu menunjukkan eksistensinya. Itu sekedar contoh. Ada beberapa eksekutif wanita juga di UT yang bisa survive untuk menunjukkan jati dirinya, ini loh wanita bisa loh dan sebagainya. Meskipun kami nggak membatasi. Itu challenge dan bagaimana kontribusi kami untuk memaksimalkan anak bangsa bisa berpartisipasi dalam bisnis kami. Oke, luar biasa Pak Edi. Jadi Sobat Hijau bisa melihat bahwa pada awalnya mungkin kalau sekarang dilihat dari kacamata helikopter perspektif gitu ya, 6% apakah is that a lot? Mungkin enggak, tapi kalau dilihat dari awal dimulai hanya 2,5% itu hampir mungkin 3 kali lipat. Iya, sudah sangat lumayan. Dan memang dari UT sendiri tidak ada pembatasan ya Pak ya, jadi benar-benar membiarkan bahkan perempuan untuk mengisi leadership position dan untuk thrive gitu ya Pak. Luar biasa, semoga. Kuncinya di UT cuma satu kok, kompetensi. Siapa yang kompetensi lah. Oke, luar biasa. Bisa dicatat ya Sobat Hijau di rumah bahwa sebenarnya saat kita memberikan option itu bukan ini option yang kita save untuk perempuan. Tapi ya siapapun yang punya meritocracy, yang punya kompetensi itu harus mengisi posisi sesuai dengan kemampuan mereka. Betul, gitu ya. Betul. Iya, semoga mungkin nanti bisa lebih tahu melalui karir-karir options yang ada di UT. Mungkin sebenarnya banyak juga yang lebih banyak lagi bisa diisi oleh perempuan asal stereotip dan stigmanya bisa dirubah ya Pak Edi. Amin. Oke, ada pertanyaan kedua nih Pak. Sejauh mana sih perusahaan yang Bapak pimpin UT di sini berkolaborasi dalam merespon masalah pengentasan kemiskinan Pak dan mendukung sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan? Oke, ada 3 program dasar sebetulnya. Yang pertama, kami fokus pada pendidikan. Pengentasan kemiskinan itu kan kuncinya adalah bagaimana masyarakat bisa diberdaya. Masyarakat bisa diberdayakan kalau dia punya keahlian, punya kompetensi. Itu filosofi kami, karena kebetulan kami itu bisnisnya bergerak syarat dengan urusan teknologi dan sebagainya, atau engineering. Maka kami masuk pertama adalah program edukasi. Ada namanya program Sobat, Sekolah Binaan United Tractors. Ada sekitar 1.600 SMK di seluruh Indonesia yang kami bina. 1.600 SMK-nya ya Pak ya? Dan hingga saat ini sudah sekitar 111.000 yang baik itu siswa, guru yang kami sudah kerjasamakan untuk pembinaan itu sejak tahun 2008 kita lakukan masif gitu ya. Nah, bukan hanya sekedar pembinaan SMK, kami juga membuat sekolah khusus untuk operator dan mekanik alat berat karena di Indonesia nggak ada. Maka kami sebagai tanggung jawab sosial kami menjual, mengoperasikan alat berat pertambangan ya, sebaiknya kami menyediakan sekolah yang bisa menghasilkan lulusan yang fit dengan industri. Dan itu ada 22 sekolah di seluruh Indonesia, 22 titik kota di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera sampai dengan Papua. Di Papua ada 3 sekolah. Dan kami memang khususkan untuk local people, kita empower. Dan kalau mereka punya pendidikan, mereka punya kesempatan bekerja yang lebih. Dan lulusan dari UT School ini ada sekitar 39.000 hingga saat ini, itu 40% kami serap. Sisanya diserap oleh market. Gitu. Market itu customer-nya dari UT Group sendiri, mulai dari masyarakat lainnya yang tidak ada korelasi dengan kami tapi membutuhkan kalian, mereka melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang atau masyarakat bisa berdaya kalau sehat. Maka kami membuat program-program kesehatan khususnya untuk ibu anak. Kenapa demikian? Karena ibu itu penghasil generasi muda. Anak itu adalah generasi muda yang akan datang. Maka ada posyandu ibu dan anak serta PAUD, ada sekolah untuk binaan mulai dari PAUD sampai dengan sekolah SMP, SMA dan kalau sudah SMK masuk ke dalam Sobat tadi. Jadi kami hampir memenuhi idealisme elevator pendidikan lah. Ya kan eskalator. Benar-benar dari ibu ya Pak ya? Ibu, ya dari awal. Nah, yang kalau sudah kesehatan, yang ketiga realnya apa nih?
ya pemberdayaan ekonomi masyarakat UMKM. Nah, kami membina saat ini ada 2073 di seluruh Indonesia UMKM yang kami bina. Dan kegiatannya apa? Ya kearifan lokal, di mana kami dirikan di situ adalah mengemukakan ekonomi produktif dari masyarakat setempat. Ada yang telur, ada yang unggas, tapi di sisi lain mungkin ada kerajinan enceng gondok, di sisi lain ada ternak jangkrik. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena dengan demikian maka market ada dan bergulirlah roda atau sirkular ekonomi. Nah, itu sebagai gambaran 3 program besar kami bagaimana kami komitmen untuk mulai dari wanita sampai pemberdayaan masyarakat. Tidak cukup itu, ada satu program yang namanya UT Emergency Response, di mana ada daerah yang terdampak bencana, maka kami within 1 kali 24 jam sudah harus ada di sana. Gitu. Dan kami membangun fasilitas-fasilitas, mungkin tidak banyak yang tahu ya, memang kami tidak ingin terlalu menonjol, karena kalau kita memberi ya sudah kita harus ikhlas. Makanya gempa di Palu, gempa di Pulau Lombok, terus di Lumajang, mungkin orang nggak, kita sampai 6 bulan operasional di sana untuk membantu masyarakat, mendirikan rumah hunian sementara, membantu membuat sekolah, dan kita tidak ngesupkan, tetapi karyawan menjadi voluntary. Jadi itu untuk apa ya? Meningkatkan rasa kemanusiaan. Serta tadi implementasi filosofi perusahaan kan. Kita ada untuk Indonesia. Nah, kalau kita nggak do something kan hanya merintah-merintah bayar, meaningnya nggak ada. Tapi kalau demikian kan motumot dan dari ada rasa yang terbangun, empati dari karyawati untuk bisa membangun negeri itu bukan sekedar ekonomi loh ya, tapi mengulurkan tangan. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa miliki, nah itu kita lakukan bersama. Dan kita ganti shift setiap 2 minggu kita ganti orang. Itu sampai 6 bulan seperti itu. Luar biasa sekali Sobat Hijau. Saya di sini bisa sangat beruntung bisa mendengar langsung penjelasan program-program yang memang sudah diimplementasikan dan benar-benar sungguh tercermin bagaimana hadir untuk Indonesia di sini sebagai sebagai core value itu tercermin langsung dalam CSR-nya, dalam program-program kemanusiaannya, kesehatan, pengentasan kemiskinan, bahkan juga pendidikan yang luar biasa sekali ya dari UT ya Pak Edi ya. Dan ada tambahan juga, kami sampai sukarela bersama dengan Kementerian Sosial membuat satu poliklinik di perbatasan Indonesia dan Timor Timur, itu di Kota Gini. Dokternya kami sediain, terus susternya atau perawat kami sediain, dan betul-betul mensupport masyarakat setempat yang mana mungkin jauh dari akses mana-mana. Jadi untuk menunjukkan ini loh Indonesia ada dan sebagainya gitu. Dan ternyata beberapa klinik itu beberapa pasiennya juga dari seberang gitu. Tapi setidaknya kita punya pride of the nation lah, bahwa ini Indonesia, ini ada. Kami bukan atas nama UT lah, itu atas nama itu Indonesia, meskipun poliklinik itu kami yang support, gitu. Tapi lebih merah putihnya lah kita tonjolkan. Luar biasa Sobat Hijau, sangat mulia sekali ya bagaimana benar-benar the spirit of Indonesia bisa tercerminkan dalam program-programnya dan menyentuh hidup tentu saja dari lapisan terbawah masyarakat Indonesia sendiri ya Pak ya. Demikian. Pertanyaan terakhir Pak Edi. Seberapa penting sih Pak peran proper dari KLHK ini sebagai katalisator untuk mencapai visi misi dari UT di sini dalam pengelolaan lingkungan Pak? Sangat penting dan sangat strategik. Karena begini, yang pertama, filosofi kami sebagai perusahaan TBK itu selalu berpikir untuk membangun sistem. Karena kami di board itu punya tanggung jawab. Siapapun yang bekerja di UT harus bisa melanggengkan karya yang sebelumnya dan menjadi lebih baik. Dan itu kuncinya adalah satu, kita harus punya platform, sistem manajemen. Nah, salah satu hal yang penting di dalam sistem manajemen ini adalah proper. Requirement proper itu kami masukkan menjadi mandatory requirement untuk bisnis kita. Itu sudah sangat clear sekali, sehingga di dalam kebijakan bisnis, kebijakan people, dan kebijakan untuk public contribution, kami pasti memperhatikan proper itu. Salah satunya itu. Yang lainnya apa? SDGs. Ada 17 Sustainable Development Goals yang merupakan target Indonesia. Ya kami tentunya nggak bisa semuanya menggantikan peran negara, tapi
secara proporsional bisnis kami di mana saja sih kami kontribusi, maka kami masuk di situ. Dan tentunya kalau sudah SDGs ada isu ESG segala kan. Sehingga kalau dilihat Proper menjadi salah satu standar utama bagi operasional perusahaan kami untuk sistem. Nah, sistem ini masuk ke filosofi tadi kan, mulai dari bisnis, orang sampai dengan public contribution. Terus yang nomor 2 adalah Proper kita gunakan juga untuk mentelaah apakah implementasi di cabang atau anak-anak perusahaan itu juga sudah benar. Jadi bukan hanya kami saja, tapi kami juga memastikan anak-anak perusahaan kami dan operasional kami itu juga comply. Jadi kami ada assessment. Assessment di antara kami. Meskipun kami akui derajatnya pasti beda-beda. Ada yang derajat mungkin muda, yang madya, dan ada yang excellent. Yang muda tentunya yang dia baru berdiri, baru operasi. Tapi yang excellent cukup banyak. Nah, di luar itu kita masukkan juga ke dalam review bisnis. Karena di dalam review ada yang namanya corporate letter agreement, performance perusahaan. Itu ada beberapa KPI, salah satunya adalah bidang lingkungan hidup. Lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan kerja. Itu menjadi satu paket yang tidak bisa dihindarkan. Dan bahkan kalau sampai ada kecelakaan kerja pun, atau itu sampai reportnya harus kepada board of director. Mereka harus mempertanggungjawabkan. Dan kalau ada yang miss, ya impact-nya kemana? Mempengaruhi namanya performance appraisal, kinerja dari board itu sendiri yang paling kena. Paling pertama kena adalah board. Baru kemudian karyawan yang related. Jadi kalau ada satu perusahaan itu kinerja, kalau bahasa lingkungan di sini adalah proper, di situ jelek, yang kena bukan karyawan, BOD-nya yang kena. Nah, itu cara kami bagaimana memposisikan proper ini sesuatu yang bagus, yang kita gunakan untuk platform membangun sistem, kita kerjakan, kita monitor, dan kalau ada sanksi, ya udah stick and carrot lah ya. Itu harus kena kepada top eksekutifnya. Luar biasa. Jadi benar-benar to make sure that the leaders they lead by example juga ya, benar-benar mempertanggungjawabkan kepemimpinan mereka gitu. Dan the highest responsible kan ada di board, bukan di pelaksana lapangan. Of course. Luar biasa sekali Pak. Tadi teman-teman Sobat Hijau bisa mendengar secara langsung bagaimana sih ternyata sebenarnya begitu besarnya peran Proper dalam menjadi guiding light gitu ya Pak ya, untuk UT di sini. Terima kasih banyak. Sama-sama, pemirsa dan Mbak Ayu. Untuk pertanyaannya. Senang sekali bisa ngobrol langsung. Sobat Hijau juga saya yakin di rumah bisa senang mengenal lebih lanjut, lebih dalam lagi sebenarnya UT itu kegiatannya dan kampanye itu apa aja sih Pak. Kita semua doakan semoga penilaiannya juga bisa memberikan hasil yang terbaik. Semoga mendapatkan gold standard juga. Selamat Pak. Dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Semoga doakan UT bisa tetap berkarya untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih Pak Edi. Sehat sukses selalu. Amin.